علما نفع به وبعلوم بكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنو والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyukru fil lughati muradifun lil hamdi fil istilahi. Syukur di dalam bahasa sama sinonim dengan alhamdu di dalam istilah. Lakin yuqalu fihi bisababi kaunihi mun'iman ala syakir au ghairihi. Akan tetapi di sini kalau disyukur itu sebab keadaannya dia memberikan nikmat kepada yang bersyukur atau selain yang syukur. Kalau alhamdu kan bisa babi kaunihi mun'iman alal hamid. Kalau syukur bisa babi kaunihi mun'iman ala syakir. Nah, kalau orang bilang kita wajib bersyukur. Nah, syukur itu apaan sebenarnya? Wa syukru fil istilahi sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi minasam'i wa ghairihi ila ma khuliqa li ajlihi. Syukur di dalam istilah, syukur itu sebenarnya apa ya? Mencurahkannya si hamba semua yang Allah nikmatkan kepada dirinya dari pendengaran dan selainnya kepada apa yang diciptakan karenanya. Wa yumkinu taswiruhu, dan memungkinkan menggambarkannya. Contohnya misalnya biman hamala janazatan mutafakkiran fi masnu'atillah naziran lima baina yadayhi rikaila yazilla bil mayyiti masyian birijlaihi ilal qabri sagilan lisanahu bi dzikri wa udhunahu bistima'i ma fihi thawabun kal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari zakarahu Ahmad Al-Malawi. Kapan misalnya orang berfungsi semua anggota tubuhnya bisa bersyukur, dipakai buat sesuatu yang semestinya. Contohnya seorang bawa jenazah, otaknya mikirin tentang ciptaan Allah, matanya melihat yang di hadapannya agar tidak tergelincir bawa mayit, kakinya jalan dengan kaki ke kuburan, lidahnya sibuk, lidahnya berzikir, kupingnya sibuk mendengarkan apa yang padanya ada pahala seperti amar ma'ruf nahi munkar. Kayak gitu tuh. Contoh. Jadi kita kurang bersyukur. Syukur tuh bukan alhamdulillah bukan. Ya. Orang sholat, hatinya hadir, lidahnya hadir, mulutnya zikir, kupingnya dengar ucapannya, anggota tubuhnya semuanya bergerak, itu syukur. Syukur itu adalah si hamba mencurahkan semua yang Allah kasih nikmat kepada semestinya. Nah, orang yang gak bersyukur, lidahnya gibah, kupingnya dengerin omongan-omongan gibah, mulutnya bohong, hatinya dengki. Itu namanya kufur. Lakin qala al-Barawi, akan tetapi Imam Barawi bilang begini, fa in kunta la yatasawwaru istima'ul a'dha fi ta'ati fi anin wahidin. Kalau ente bilang tidak mungkin tergambar terhimpun anggota di dalam taat di waktu yang satu, qultu, aku bilang begini, yatasawwaru zalika, itu bisa tergambar fil ihsanil ma'muri bil hadis, di dalam ihsan yang diperintahkan kepada Nabi dalam hadis, bi anta budallah ka'annaka tarah, bahwa engkau menyembah Allah seakan engkau melihat Allah, mustahdiran annahu yarak,
tapi hatimu menghadirkan bahwa Allah melihatmu. Fa'idzan al-abdu kadalika sorot a'da'uhu wa hawasuhu mumtazilatan lillah. Jika si hamba dalam kondisi ihsan, maka menjadi semua anggota tubuhnya dan panca inderanya menjalankan perintah Allah. Wala yatasawwaru fi ghairi dzalika, dan tidak tergambar pada selain itu, khilafan liman zama'amahu, berkhilaf bagi orang yang menganggap bisa. Za'ama tuh zonna, ya. Jadi af'alur roja, ya, apa namanya? Zonna, ya, zunun. Ya, hasiba, zonna, za'ama tuh. Tapi za'ama anggapan yang biasanya dusta. Ingatin tuh. Ini panjang nih. Nah, agak ribet. Allah alam bisawab, Minhatul Mughis. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqsimu, pembagian. Yanqasimul hadis wal isna inna aktsari ulama'i hadzal fan ila thalathati aqsamin sahihin wa hasanin wa dha'if. Hadis dan isnad terbagi menurut kebanyakan ulama di dalam fan ini pada 3 bagian, sahih, hasan, dhaif. Wa dzalika li annaha in istamalat min sifatil qabuli ala a'laha fa sahih. Karena jika meliputi ada sifat yang bisa diterima di atasnya, maka itu sahih. Au ala adnaha, atau diterima tapi memang di bawahnya, hasan. Au lam yastamil ala syai'in huma, atau bukan urusan diterima atau lebih tinggi atau lebih rendah, itu dhaif. Wa tahta kullin anwa, di bawah semua hasan, sahih, dhaif itu ada macam-macam. Bihasabi maratibil quwah wa maratibid dha'af. Ya, itu sekira-kira lihat ukurannya, martabat kuatnya atau martabat lemahnya. Wasanut bi ukuliyatiha bi masyhurati juz'iyatiha insyaallah taala. Kita bakalan iringin tuh secara kul, secara masyhur, dan bagian-bagiannya yang parsial-parsialnya bakalan disebutin insyaallah. Yang pertama sahih li zatih. Emang sahih, zatnya emang sahih itu hadis. Apa itu hadis sahih? Wa matta salat isnaduhu binaqlil adil dhabit dhabtan taman an mislihi ila muntahasanat min ghairi suzuz wala illah qadihah. Itu sahih. Yang bersambung sanadnya dipindahin sama orang yang adil lagi kuat apalannya dengan kekuatan yang sempurna dari sepertinya sampai ujung sanadnya nyambung tanpa ada hal-hal yang aneh dan juga ada cacat yang parah, cacat yang jelas. Wa matta shola isnaduhu, apa yang bersambung sanadnya itu apa sih? Wa masalima isnaduhu min sukuti rawin fi asna'i, yaitu yang selamat sanadnya dari keguguran satu rawi dari tengah-tengahnya. Ada rawi yang hilang, itu namanya nggak nyambung. Bihaitsu yakunu kullu min rijalihi sami'ahu min sahih, sekira-kira setiap dari perawinya itu dengar dari gurunya. Jadi nyambung, pulan ketemu pulan, emang guru-gurunya dan emang pernah dengar. Fakharajal hadis mu'allaq, mu'addal, mursal, munqati. Maka keluar dari yang bersambung tuh ada hadis mu'allaq, hadis mu'addal, hadis mursal, hadis munqati. Latisala fiha, karena hadis mu'allaq, mu'addal, mursal, munqati itu tidak bersambung. Wal muradu bil adl, perawinya mesti adil. Apa maknanya adil? Adlu riwayah, dia sebagai perawi yang adil dalam periwayatan. Wahwal muslim balik akhir salim min irtikab kabiratin aw isra'ilin kasogiratin. Orang yang adil itu adalah orang muslim, udah balik, dia berakal, dia selamat dari mengerjakan dosa besar atau terus-terusan mengerjakan dosa kecil. Wa mimma yukhillu bil muru'ah, atau dia memang orangnya bagus, cuman ada yang rusak dalam harga dirinya. Kal akli fisu, suka makan di pasar,
Tuh orang cacat tuh muruahnya, harga dirinya. Wal masih hafian, jalan nggak pakai sendal, au arian roksi atau nggak pakai peci, ya. Makanya dulu tuh Buya, kalau mau jadi khotib tuh, ya guru-guru dulu tuh bilang, kalau yang nggak pakai peci jangan ya. Kalau kemana-mana kelihatan nggak pakai peci, udah jangan pakai ya. Jadi ustadz, ya jadi khotib jangan. Kadal kufi an yakuna wajiban, kata Syekh Walid, peci itu jadi wajib buat kita. Ya, man lam yasgal ya, man lam yalbas kufiyatan falaysa min tirmizi, kata Syekh Walid. Orang kalau enggak pakai peci bukan murid aneh. Sampai begitu. Fa kharaja, maka keluar tuh dari kalimat adil, fasik, orang yang suka ngerjain dosa besar atau dosa kecil awet sama dia. Wal majhul ainan au halan, atau orang yang buram keadaannya, kita nggak tahu nih keadaannya secara zahir atau secara sekarang. Lintifail adalah karena ketiadaan keadilan. Wal muradu bid-dhabit, yang dimaksud dengan orang yang dobit apa sih? Ad-dhabitu sodron, orang yang kuat apalannya secara dada. Jadi apa aja yang dengar dihafal. Bi an yusbita ma sami'ahu fi dhihnihi bihaitsu yatamakanu min istiqrarihi mata sya'. Netap apa aja yang dia dengar di hatinya, sekira dia mungkin untuk mendatangkannya kapan aja dia mau. Wah, hebat itu. Ya. Dia dengar nih, udah enggak bakalan lupa lagi. Dia mau ngajar kapan aja nih, 20 tahun yang akan datang, yang dia dengar sekarang masih bisa diungkapin. Itu namanya dobit. Atau kitab, secara kekuatannya kekuatan catatan. Nih kalian nih, orang yang nggak kuat hafalan tapi harus kuat catatan, gitu. Ini kita ngapal deh kagak mau nyatet, ogah ini budek, ilmu hilang aja udah. Nggak apa-apa, otak kita payah nih, aneh payah banget kalau ngapal. Ya udah kuat catatan. Kalau orang yang ya kekuatan otaknya kurang, maka catatannya biar rapi. Gitu. Jadi ilmunya tetap ada. Gitu. Bi an yasunahu inda munzu sami'ahu fihi wa sahahu ila an yu'addi minhu. Bahwa dia jaga tuh yang dia tulis ketika dia dengar, dan dia bisa mentasheh itu saat dia menunaikannya, menyampaikannya, dia bisa. Benar itu pas. Wa hadza fi awalil amri, ini dulu nih. Wa illa, kalau sekarang fal ibratul an bimastama'at alaihin nusakhul musahhah. Kalau sekarang nih yang dianggap adalah orang yang berhimpun padanya naskah-naskah. Ya dulu kan mau nyatet, kalau kita sekarang mana catatannya? Oh, naskahnya masih ada. Gitu. Wa kharaja, maka keluar dari kata adil ini, kayak kata dobit, mugopal, orang yang suka ya teledor, kasirul khoto, salahnya banyak. Wa in urifa bisyirki wal adalah, sekalipun dia orang jujur banget, adil banget. Kenapa dia kurang? Difaqdid dhabti, karena ketiadaan kuat hafalan. Wa dhabtut tam, sementara dobit yang tam, huwa ma la yakhtal, dia yang enggak rusak, yang enggak cacat. Fala yuqalu fi sabihi annahu yadbut tarah wa yadbut ukhra. Maka tidak bisa dibilang tam kalau pemiliknya ini kadang kuat, kadang kagak. Kadang diingat, kadang lupa. Enggak dikata tam. Fa kharaja. Nah, keluar dari kata ya dobit itu hasan. Hasan itu di bawahnya karena dia kurang dobit. Hasan li zatih itu di anadobta fihi laisa tam, karena hasan li zatih itu orangnya kekuatan hafalannya enggak sempurna. Wa yatanawala qauluhu an mislihi, dan menghimpun termasuk dalam ucapan kami dari semestinya ya sampai ujung sanad al hadisul marfu. Ada hadis yang marfu, mauquf, maqtu. Wa ma suzuz, adapun suzuz aneh, ada hal-hal yang kurang enggak masuk logika. Wa huwa mukhalafati siqah jamaah siqati bi ziyadatin aw naqsin fi sanad aw fil matan, yaitu yang menyalahi hal yang terpercaya
dari jamaah yang terpercaya dengan ditambah-tambah atau dikurang-kurang di dalam sanad atau dalam matan. Wa amal ilatul qadihah, adapun ilat yang nyata, fahiya mata aridu lil hadisil maqbul bihasabi zahir bi ta'amuli fi tariqil hadis. Itu bisa apa yang datang di hadis yang sebenarnya hadisnya ya sahih dengan sekira-kira zahir ya, kalau kita pikirin di jalan hadisnya. Ini kayaknya ada yang hilang nih gitu ya. Ka'an yakuna mursal. Seperti nanti hadisnya jadi hadis mursal. Au munqati. Ya, payurwa mutasilan. Hadisnya sebenarnya mursal, hadisnya sebenarnya munqati, tapi karena dia takut, dia nggak jujur, ditambah-tambahin gitu. Ini aneh nih. Misalul hadis di zatih ya, jadi aneh. Payurwa diriwayatkan mutasil, padahal nggak mutasil. Itu namanya cacat yang nyata. Ya. Nah, contoh hadis sahih li zatih. Nah, kalian hafalin nih hadis sahih li zatih ini contohnya ma rawahul Bukhari min tariqil A'raj, apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dari jalannya Imam A'raj, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asuqa ala ummati la amaltuhum bisiwak inda kulli shalah. Jika aku tidak memberatkan umatku, pasti aku akan perintahkan wajib siwak ketika setiap sholat. Itu hadisnya sahih li dzati. Kuspuri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul tsalits. Hadis yang ketiga. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha taala yanzuru ila wajhi syaihi sabahan wa masa. Sungguhnya Allah melihat kepada wajah orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas, pagi dan sore. Wa yaqulu, Allah berfirman padanya, cuman enggak ada yang dengar. Ya abdi qad kabura sinnuk wa raqa jilduk wa daqqa azamuk waqtaraba ajaluk wa hada kunumuk ilayya fastahi minni wa ana astahi min sayyibatika an u'adzibaka finnar. Wahai hambaku, sungguh telah besar umurmu, artinya udah tua. Sungguh ya, dan telah lembut kulitmu, enggak kencang lagi. Sungguh telah halus tulangmu, dan sungguh telah dekat ajalmu, dan sudah dekat datangmu kepadaku. Fastahi, tuh haknya enggak pakai ya tuh harusnya. Maka malulah engkau kepadaku, aku akan malu kepada yamu dari tuamu, bahwa aku akan mengazabmu di neraka. Wa hukiya, dihikayatkan anna Aliyan radhiyallahu taala anhu kana yarhabu ila jama'ah salatul fajr musri'an. Sayyidina Ali radhiyallahu an adalah dia pergi buat berjamaah salat subuh kencang, cepat. Falaqiya shaykhan fi tariqi yamshi qidamahu 'ala sakinati wa waqari fi silqil tariq. Dia ketemu ada orang tua di jalanan, berjalan di depannya, tenang, anteng ya di tengah jalan. Wa ma marra Ali radhiyallahu taala takriman lahu ta'diman li sayyibatik. Maka Sayyidina Ali tidak melewatinya karena menghormati dan mengagungkan karena tuanya. Hatta hana waktu tulu'i syamsi, sampai mendekati waktu terbitnya matahari. Falamma dana syekhu ila babil masjid falam yadkhul masjid. Ketika sudah mendekati si syekh itu ke pintu masjid, tuh yang tua enggak masuk masjid. Fa alima Ali radhiyallahu anhu annahu kana minan nasara. Maka Sayyidina Ali yakin bahwa dia bukanlah orang Islam, dia Nasrani. Wa dakhala Aliun masjidah. Ali masuk masjid. Wa wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'i.
dia dapatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ruku', fatawwala ruku'u miqdara ruku'aini, Nabi memanjangkan ruku' sekedar 2 ruku', hatta adrakahu Aliun radhiyallahu taala anhu, sehingga Sayyidina Ali mendapatkan Nabi. Falamma faraga min salatihi, ketika selesai salatnya, qala ya Sayyidina Ali nanya, ya Rasulullah, lima tawalta ruku'a fi hadhihi salati ma kunta taf'alu mislu hadza. Kenapa ente panjangin ruku' di dalam salat ini, walhal ini tidak pernah ente lakukan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma raka'tu wa qultu subhana rabbil azimi kama kana wildi. Ketika aku ruku' dan aku sudah baca subhana rabbil azimi sebagaimana wiridku, wa aratu an arfa'a ra'si, ketika aku ingin angkat palaku, ja'a Jibrilu alaihi salam wa da'a janahahu ala zahri, Jibril datang kepadaku meletakkan sayapnya di atas punggungku, wa akhadani tawilan, dan dia mengambilku di waktu yang panjang. Falamma rafa'a janahu rafa'tu ra'si, ketika dia angkat sayapnya, aku angkat palaku. Faqalu, mereka bertanya, lima fa'ala hadza, kenapa Nabi lakukan ini? Faqala, ma sa'altuhu an syai'in, aku enggak nanya atau menjibril sesuatu. Fahadara Jibril alaihissalam, lalu Jibril datang, waqala, dan Jibril berkata, ya Muhammad, inna aliyan kana yastajilu lil jamaah. Ya Muhammad, sesungguhnya Sayyidina Ali segera-segera buat berjamaah. Falaqiya shaykhan nasraniyan fi tariqi wa lam ya'lam aliyun annahu nasrani. Maka dia jumpain orang tua Nasrani di jalan, dan Sayyidina Ali tidak tahu kalau itu Nasrani. Wa akramahu li ajli syaibatihi, dia hormatin karena tuanya. Wa ma taqaddama anhu, dia tidak mendahuluinya. Wa hafidha haqqah, dan dia menjaga haknya. Fa amarani Allahu taala an akhiruka, Allah perintahkan aku mengambilmu fi ruku' dan ruku', hatta yudrika Aliun salatal fajri, sehingga Ali mendapatkan salat subuh. Wa hadza laisa ya'jabu, dan ini bukanlah sesuatu yang membingungkan. Ada huwa laisa min ajib, ini bukan sesuatu yang keren, ya. Ini hebat, tapi ini bukan yang lebih hebat, kata apa? Kata Jibril. Nabi ditundukin tuh, ya, apanya? Punggungnya, sampai nggak bisa bangun dari ruku. Ini hebat. Tapi ini bukan sesuatu yang mengagumkan, kata Jibril. Wa ajabul ajabi, yang sangat mengagumkan adalah innallaha ta'ala amara Mikail alaihi salam, Allah perintahkan malaikat Mikail alaihi salam an ya'khudha samsa bi janahihi, bahwa dia ambil matahari dengan sayapnya, hatta la tatlu as-samsu tawilan, sampai matahari enggak bisa terbit. Ya. Jadi bukan Nabi doang yang ditahan tuh. Matahari ditutupin sama Mikail. Ya. Enggak bisa terbit. Di ajli Aliin radhiyallahu taala anhu, ini karena ya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa qala hadhihi darajah bi hurmati Syekhil Fani ma'a annahu kana nasrani, ya. Ini derajat didapatin Sayyidina Ali menghormati orang tua yang udah fana, yang udah hampir mau binasa, padahal dia Nasrani. Gitu ya. Kalau kalian mau usia berapa? Usia berapa? Hah? Maunya usia berapa yang meninggal? 60. Cari orang-orang yang 60, hormatin. Cari orang yang usianya 60 nih, hormatin habis-habisan. Hormat sama dia, nanti kita pasti panjang umur. Seumur 60, nanti akan Allah ciptain ada orang yang hormat sama kita. Jadi dibalas. Cara panjang umur gampang. Misalnya kita mau meninggal 70 tahun nih. Ya. Nah, 70 tahun nih kita hormatin orang tua karena tuanya di usia 70. Nanti Allah balas demi kita.
di usia kita 70, kita wajib sampai ke 70. Karena Allah pengen ada anak muda yang menghormati kita karena usia kita. Paham gak? Paham gak? Ya, bengongnya paham gak? Paham gak? Ya. Nah lu sama orang tua aja kagak hormat. Bapak lu cuma 30-40, lu gak hormat. Umur lu paling 40 mati. Coba gak percaya. Ya. Bapak lu, ibu lu paling 40-50. Nah bapak lu aja lu gak hormatin, ibu lu aja gak lu hormatin, usia lu mau panjang gitu. Gak bisa. Ya. Jadi gampang cara panjang umur. Kita lihat nih usia orang tua. Kita pengen kita meninggal di usia itu tuh. Gampang. Wal Yunus tuh usianya masih waktu lagi yang ngajar, itu usianya hampir 65-an. Dia sayangnya sama Buya luar biasa. Sampai Buya enggak boleh pulang tuh kalau habis ngaji. Suruh nemenin dia. Dia mau cerita, dia mau ngobrol. Nah, Buya suka mancing lagi. Suka mancing nanya, suka mancing. Padahal Buya tahu itu jawabannya. Orang Buya tanya berkali-kali. Tapi karena dia demen sama Buya dan kita mengagungkan luar biasa, ya, nah, makanya Buya yakin satu saat Buya pasti akan berumur seperti Imam Yunus dan Buya akan ketemu ada orang yang menghormati Buya di usia waktu saat Buya tua. Ya, kenapa banyak orang yang sekarang mati muda? Karena emang kagak ada hormat-hormatnya sama orang tua. Ini Nasrani loh. Sayyidina Ali menghormati Nasrani. Nasrani kan beda agama. Bapak kita kan nggak beda agama, satu agama. Ibu kita satu agama. Bapak ibu nggak hormat, orang tua kayak tua gitu, nggak hormat. Ya udah, umur lo pendek, ya. Kan baru umur 30-40 udah deh. Nggak sakit-sakitan mati. Asmawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu fal ismu. Perkataan fal ismu maka isim. Al fa'u fa'ul fasihah. Fa'nya itu fal ismu, fa'nya fa fasihah. Li'annaha afsahat an jawabi syaltin muqaddarin. Karena dia adalah sesuatu yang fasih, yang sah untuk menjawab syarat yang ditakdirkan. Takdirnya apa? Idza aratta ma'rifata kullin minal ismi wal fi'li wal harfi, jika ente pengen mengetahui setiap daripada isim dan fi'il dan huruf, fal ismu. Gitu ya. Fa'nya namanya fa fasihah. Jadi gini, ad-dinu salasatun, al-islamu wal imanu wal ihsanu. Al-islamu wal imanu wal ihsanu. Fal islamu, nah pada pak tuh, namanya paknya pa fasihah. Kalau ditakdirin gini, idza aratta an ta'rifa mahu wal islam, fal islamu, nah paknya pa fasihah. Fal ismu, titik tuh. Wa taqdiruhu idza aula min taqdirihi in. Kalau mentakdirkan pakai ida itu lebih cakep dibanding pakai in. Do ida aratta lebih cakep dibanding in aratta. Di anna ida, karena kalau kalimat maksudnya pakai ida, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita itu pakai ida. Dibanding pakai in sebenarnya sama. In tuh artinya jika-jika juga. Tapi idza itu sebenarnya kalimat pakai idza. Nah kenapa? Kenapa kok idza jaa nasrullah? Kenapa enggak in jaa nasrullah? Nah gitu. Nanti jawabannya kita tahu tuh. Oh pakai idza karena kalau idza litahaqquk wal wuqu'. Karena idza itu pasti terjadi, ya, yakin dan pasti terjadi.
Tapi kalau wa in itu lisak. In itu ada keraguan. Wa huwal mauhum, itu dugaan. Waliza, karena itu abbara fi janibil hasanah bi idza. Untuk mentakbirkan di samping kebaikan pakai idza. Gitu. Kalau misalnya pakai ya, kenapa Allah pakai idza? Idza pasti jadi. Kalau in pasti kurang jadi. Gitu. Makanya kan gini. In sakaltum la azidannakum, pakai in tuh. Gitu ya. Karena sakarnya ini jarang terjadi. Orang syukurnya itu jarang terjadi, padahal la azidannakum itu terjadi. Jawabannya terjadi. Tapi yang jarang terjadi adalah syukurnya si hamba. Makanya bukan pakai ya, bukan la idzas sakaltum la azidannakum, enggak. Lain pakai in. Tuh. Apa namanya? Catat tuh. Tuh, ya. Ilmu baru tuh, ilmu mahal tuh. Pakai iza me in. Oh, beda gitu. Contohnya, qauluhu fa idza ja'at humul hasanah. Kalau pakai iza tuh ada ya di sampingnya pasti hal yang baik. Qalu lana hadhihi, mereka nanya ini nih pakai iza, fa innal hasanah muhaqqaqah wa waqi'ah. Ya. Karena kebaikan tuh pasti tahqiq, pasti terjadi. Wasai'ah lama kanat mauhumah, tapi kalau keburukan ketika dia agak sedikit keraguan, ubbira atau abbara fi janibihi bi'in. Ya, biasanya pakai kalimat in, ditakbirkan kama fi qaulihi in tusibhu sayi'atun yatayyaru. Jika menimpa mereka keburukan, mereka akan tatayyur, cari-cari sebab. Wal al tuh. Al di dalam kalimat isim tuh, al ismu, alnya tuh. Lil ahdi zikri. Al tuh macam-macam, ada lil ma'rifah, ada lil ahdi zikri. Kenapa lil ahdi zikri? Sebutan yang udah biasa, li'annahu taqaddama lahu dzikrun fi qaulil musannif. Karena sudah terdahulu di dalam sebutannya dalam ucapan musannif. Wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun, kan gitu. Wal qaidatu, nah ada kaidah nih. Anan nakirata idza uidat ma'rifatan takunu ainal ula kama fi qouli ta'ala farsalna ila fir'aun rasulan fa asa fir'aunur rasul fa inna rasulatani huwal awwal. Lu catat tuh. Nakirah kalau diulang untuk kedua kali tapi yang keduanya ma'rifah, kalimatnya sama. Awalnya nakirah, tapi diulang kalimat yang sama, tapi yang nakirah di kalimat kedua jadi ma'rifah, maka yang kedua adalah zat yang pertama. Dia juga. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa arsalna ila fir'auna rasulan. Kami utus ke Fir'aun rasulan. Rasulan apa ya? Nakirah, enggak pakai al. Fa asa fir'aunur rasula. Yang kedua kalimat rasulnya pakai alif lam. Maka al-rasul yang kedua adalah rasul yang pertama. Jadi Musa juga. Gitu. Fa inna rasulasani wal awwal. Rasul yang kedua itu sama, dia rasul yang pertama. Wa huwa ainul ula, dan ini dia adalah zat yang pertama. Bi khilafin nakirah. Beda kalau nakirah. Idza uidat nakiratan, kalau nakirah diulang nakirah, gitu. Bi khilafin nakirah, beda nakirah. Idza uidat nakiratan, kalau diulang nakirah atau ma'rifah. Wal ma'rifati idza uidat nakiratan, atau ma'rifah yang diulang menjadi nakirah, fa innaha takunu ghairal ula,
maka yang kedua bukan yang pertama. Misaluhu qauluhu, contohnya gini. Ja'ani rajulun akramtu rajulan. Lihat kalimat rajul. Rajul yang pertama nakirah. Rajul kedua nakirah. Tuh beda orang tuh. Misalnya gini. Ja'a rajulun wa ra'aitu rajulan. Datang satu laki-laki, aneh dia satu laki-laki. Kan rajulan juga. Ja'a rajulun ra'aitu rajulan. Rajulun nakirah, rajulan nakirah. Nakirah diulang nakirah. Yang kedua bukan yang pertama, bukan dia juga. Jadi datang si A, aneh dia si B. Beda enggak? Atau ma'rifah diulangi jadi nakirah. Ja'al rajulu ra'aitu rajulan. Ja'al rajulu ra'aitu rajulan. Nah, rajulan yang kedua bukan rajul yang pertama. Ma'rifah diulang nakirah. Par rajulu tsani, maka rajul yang kedua ghairul ula, bukan yang pertama. Wa misalu i'adatil ma'rifah nakiratan, contoh diulangnya ma'rifah menjadi nakirah. Contohnya apa? Ja'anir rajulu akramtu rajulan. Datang seorang laki, aku hormatin seorang laki. Jadi laki yang kedua bukan laki yang pertama. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri, kalimat yusrur ya, al usur pakai alif lam enggak? Fa inna ma'al usri, inna ma'al, berarti ma'rifah, ulang ma'rifah, maka ma'rifah yang kedua adalah ma'rifah yang pertama. Jadi sama dia juga tuh, kesusahannya satu. Tapi yang yusron tuh, itu dua kali diulang, dua-duanya nakirah. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Yusronnya nakirah diulang nakirah. Fatsani ghairul ula, maka yang kedua bukan yang pertama. Jadi satu kesusahan, dua kemudahan. Karena itu Nabi bersabda, adallul usri wahid yusrain. Allah siapin satu susah, dapat dua. Itu dari mana itu? Itu dari kaidah. Yakni rojulan akhara, yaitu laki-laki yang lain. Allah a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman. Al-Fatihah. Doa, bismillah.